Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam terserah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI Batch 2 pada tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Afifi SPD selaku tenaga pendidik guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPTD SDN 1 Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan identitas nomor induk mahasiswa 25301124993. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SDN 1 Mekarsari pada kelas 6 dengan materi iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Oke. Kita nyanyi dulu. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Oke, siapa yang nggak masuk? Amel. Yang ada lagi? Ada Faiz ya. Faiz kenapa? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Faiz bisa sembuh. Amin. Terus bisa kumpul kembali. Amin. Oke, selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Fajri. Kepadanya kami persilahkan. Ya. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berdoa belajar kita hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Minta tolong kepada Saudari Talita untuk memimpin anak-anaknya sebagai dirijen, dan yang lain dipersilahkan untuk berdiri. Oke. Pancasila, aku Sabian proklamasi sedia berdebat untukku. Pancasila dasar negara, raga adil, makmur dan
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebagai kesiapan belajar, sebagai profil pelajar rahmatan lil alamin, kita harus menjaga kerapian. Untuk itu semuanya boleh berdiri. Lihat kerapian pakaiannya dirapikan. Oke, semuanya boleh berdiri. Dan buku-buku agamanya itu disiapkan. Buku ininya dibagikan dulu, minta tolong Mahmudin, buku ininya dibagikan. Oke, sudah rapi? Oke, sudah siap belajar? Oke. Sudah dapat buku ini, silakan buka halaman 123. Nah, 125 ya. 125. Oke, silakan. Sudah selesai bacanya? Oke, itu tentang renungan ya, renungkanlah ya. Kalian baca itu. Untuk selanjutnya kita Pak Vivi mau tanya, apakah kalian pernah gagal dalam berusaha? Pernah berhasil dalam berusaha? Sikap kalian apa dalam menyikapi kegagalan? Apa benar gak sabar? Atau sebaliknya mengeluh? Aduh, nggak berhasil ini. Yang kedua, ketika kita berhasil, apakah sikap kita akan sombong? Tidak. Apa? Bersyukur dengan bacaan alhamdulillah. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami makna iman kepada qada dan qadar Allah. Yang kedua, mengklasifikasikan takdir mu'allaq dan mubram dengan contoh yang tepat. Yang ketiga, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi ikhtiar atau usaha mereka sendiri. Yang keempat, yaitu menunjukkan sikap syukur atas keberhasilan dan sabar atas kegagalan sebagai implementasi, bukan tawakal ya, iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar Allah. Oke, selanjutnya rukun iman yang keberapa? Iman kepada qada dan qadar itu yang keenam. Ini nyanyinya dinyanyikan ya, kayak Pak Habibie kemarin tuh ya. Rukun iman itu ada 6 perkara. 1, iman kepada Allah. 2, malaikat Allah. 3, kitab Allah. 4, Rasulullah. 5, hari kiamat. 6, qada dan qadar. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rukun iman itu ada 6 perkara. 1, iman kepada Allah. 2, 3, kitab Allah. 4, Rasulullah. 5, hari kiamat. 6, qada. Oke, tepuk tangan dulu. Yang kita bahas yaitu yang nomor rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, nah ini adalah dalil Al-Quran iman kepada qada dan qadar, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfizunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Shadaqallahul azim. Sekarang arti makna dari kodo dan kodo. Oke. Kodo itu apa? Ketetapan. Kalau kodar, pelaksanaan. Kodar itu bukan perwujudan atau pelaksanaan dari rencana Allah di dunia nyata. Jadi kumpul kodo itu perencanaan, kodar itu pelaksanaan. Dan kalau kumpul antara perencanaan dan pelaksanaan namanya takdir, ya. Contohnya, Talita mempunyai rencana namanya kodo. Talita punya rencana namanya kodo. Lah, dilaksanakan rencana itu namanya kodar. Kumpulnya rencana dan kodar, kodo dan kodar Allah namanya takdir. Paham belum sampai sini? Oke. Sebelum itu tepuk semangat dulu biar semangat nih. Tepuk semangat. Semangat. Takdir itu ada takdir mubram dan takdir. Nah, kalau mubram pasti ya tidak bisa dirubah. Kalau mu'alaq bisa dirubah. Kalau mubram tidak bisa dirubah. Kalau mu'alaq bisa dirubah. Nah, yang mubram dulu, yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Kematian. Oke, ada lagi? Jenis kelamin. Oke, apa lagi? Kematian, jenis kelamin, kelahiran juga, kelahiran. Takdir yang pasti terjadi ya. Jenis kelamin itu tidak bisa dirubah. Apakah kamu ada yang, ya Allah saya pengennya pengen jadi laki perempuan, ada nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Sebelum kamu turun di dunia ini itu nggak bisa, nggak ada. Nggak bisa kamu request pengen jadi laki-laki, yang perempuan pengen jadi laki-laki, yang laki-laki pengen jadi nggak bisa ya, karena itu sudah pasti terjadi. Kematian, kamu bisa nggak direncanakan kematian? Tidak bisa. Besoknya lagi nggak tahu kita matinya kapan. Yang kedua yaitu mu'alaq, yang bisa dirubah. Apa contohnya? Nilai. Terus apa lagi? Sifat juga bisa dirubah. Terus pintar bisa dirubah ya. Belajar. Supaya menjadi pintar kita harus belajar. Supaya menjadi kaya kita harus bekerja. Sip. Itu namanya makna beriman kepada kodo dan kodar. Maknanya apa sih supaya kita meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah menjadi ketetapan Allah, baik yang disukai maupun tidak disukai ya. Semua yang kita lakukan baik itu disukai, semua yang kita lakukan baik itu tidak disukai, semuanya adalah takdir Allah. Jangan pernah mengeluh. Setiap orang itu punya takdirnya masing-masing. Minta tolong itu akuanya pinjem dulu Pak Habibie. Alsas minta tolong ambilin. Oh iya. Ya sini.
Ini adalah contoh takdir ya. Setiap orang itu membawa takdirnya masing-masing. Air ini ibarat jatah kamu di dunia ya. Jatah hidup kamu di dunia. Wadah ini adalah kamu ya. Nah, jatah kamu itu sehari berapa tegukan? Itu termasuk sudah. Kalau aqua ini udah habis, berarti jatah hidupnya, kontrak hidup di dunia kita alias is dead atau mati, meninggal ini. Kalau habis, airnya sudah habis, berarti akan meninggal. Itu tanda. Dan porsinya juga beda-beda. Ada yang aqua gede, ada aqua cilik, ada yang aqua gelas, ada aqua yang besar. Itu tergantung dari takdirnya masing-masing. Kialsa minta tolong dibalikin, terima kasih. Itu adalah contohnya ya. Nah, jadi kita semua harus mengimani qada dan qadar. Selanjutnya hikmahnya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan rasa sabar dan tawakal. Tawakal apa? Tawakal itu berserah diri kepada Allah, pasrah. Kapan pasrah kita kepada Allah? Ketika usaha kita sudah maksimal, sudah belajar, sudah bekerja, sudah apalagi? Sudah diobati kalau lagi sakit ya. Nah, misalkan sudah bekerja tapi tetap miskin, lah itu sudah berarti sudah kita harus tawakal. Yang kedua, sudah belajar tapi nggak pinter-pinter, yang penting terus kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, kita sudah berobat ke dokter, sudah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh, kita harus pasrah, tawakal kepada Allah. Selanjutnya, mendorong untuk berusaha sebaik mungkin, ikhtiar ya. Berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar itu bareng-bareng ya, ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha semampu kita. Yang bisanya bengkel buka yang bisanya jaga warung buka, yang bisanya ngojek jadi yang bisanya ke sawah jadi petani. Kita sebagai umat Islam yang jadi pelajar, kita harus belajar. Itu adalah ikhtiar. Yang ketiga, sikap optimis dan tidak putus asa. Tadi ya, terus berusaha karena takdir Allah kita tidak tahu. Akan menjadi miskin, akan menjadi pinter, akan menjadi bodoh, semuanya tidak tahu. Jadi kita tugasnya hanya berusaha dan tidak boleh putus asa. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, menjadikan manusia tidak sombong ketika berhasil. Ingat ya, yang bikin kamu berhasil, yang bikin kamu sembuh, yang bikin kamu pinter, siapa? Allah, takdir Allah. Yang terakhir, yaitu meningkatkan keimanan dan ketenangan batin. Ketika semuanya adalah dari Allah, maka kita akan tenang. Oh, ini semuanya yang terbaik buat saya. Oh, ini tuh saya nggak jadi jalan-jalan tuh yang terbaik dari Allah. Kita harus berhusnudzon sama Allah. Setelah ini Pak Habibie akan menampilkan sebuah video tentang orang-orang yang mempunyai banyak kekurangan tapi bisa menginspirasi kita menjadi yang terbaik ya, harus berusaha. Dan kita penggelum atas beberapa hal kondisi yang seharusnya silakan perhatikan ya. Padahal ada banyak orang di luar sana yang memang terhambat oleh kondisi untuk menantangnya saja susah payah. Dan untuk menyemangati kamu yang belum asa dalam menjalani hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, Dokter Populer telah merangkum kisah penyandang disabilitas yang sukses menginspirasi dunia berikut ini. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, itu adalah manusia-manusia yang mempunyai banyak kekurangan tapi tetap semangat menjalani hidup. Kamu juga harus semangat dalam menjalani hidup. Semangat ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mari Pak Habibie akan membagikan sebuah kasus ya.
akan membagikan sebuah problem ya, dan Pak Habibie akan membagi kelompok ya. Nanti setiap kelompok berdiskusi tentang problem-problem tersebut ya, masalah-masalah. Ini namanya pembelajaran berbasis learning, problem basic learning ya. Oke. Ini beneran gak ada pertanyaan? Benar tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kita akan membagikan beberapa kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Pak Habibie kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi dan menulis hasil diskusinya ya. Setelah ditulis nanti perwakilan kelompok maju atau membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan ditulis ya, hasil diskusinya ditulis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada kesulitan boleh bertanya. Kalau ada kesulitan, ini maksudnya apa Pak gitu. Bagaimana kelompok 1, ada kesulitan atau enggak? Ada kesulitan atau enggak? Oke, sip, mantap. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Belum. Oke, kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok 3? Oke, 4? 5? Sudah. Oke, sekarang kelompoknya Fajri untuk maju salah satu. Ya, berdiri, silakan berdiri. Ya, kelompok yang lain silakan mendengarkannya, mendengarkan dan menanggapi pendapat dari kelompok 2. Kelompok 3 ya. Ya, berapa Pak? Pak Habibie dulu. Pak Habibie bacakan dulu pertanyaannya. Ayah atau ibu memberimu satu pot tanaman bunga. Kamu rajin menyiram, memberi pupuk, dan meletakkannya di tempat yang cukup sinar matahari. Tapi ternyata bunganya tetap layu dan tidak mekar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan marah atau tidak? Atau menanam lagi? Atau kamu akan berpikir, aku sudah berusaha yang terbaik, tapi Allah punya rencana lain untuk bunga ini. Oke, silakan jelaskan, Abdi. Kita tidak boleh marah atau langsung menyerah. Kita harus berpikir, aku sudah berusaha menyiram dan merawatnya dengan baik, tapi Allah punya rencana memang tidak cocok di tempat itu, atau memang sudah takdirnya layu. Yang penting kita sudah menaikkan usaha kita bisa mencoba lagi, menanam yang baru dan belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Oke, bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain tentang usaha tadi, tanamannya dirawat? Oke, tepuk tangan buat kelompok Fajri. Oke, mantap. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Pak Habibie akan bacakan dulu soalnya. Besok kamu ada ulangan matematika nih. Kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh, membaca buku, berlatih soal. Setelah kamu selesai belajar, apakah kamu boleh langsung tidur atau tidak perlu berdoa? Mengapa usaha belajar harus selalu ditemani dengan doa sebelum hasilnya diumumkan? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 1. Nah, yang lain menyimak dan mendengarkan. Oke. Ya, di sini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sip, mantap. Ada pertanyaan untuk kelompok 1?
sudah jelas ya bahwa usaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang kelompok Rizky, silakan dibacakan. Pak Bibi, bacakan dulu soalnya. Kamu sedang terburu-buru nih, dan tanpa sengaja menjatuhkan pensil warna favoritmu dan pensil itu patah. Kamu jadi sedih. Bagaimana cara kamu menenangkan diri dengan mengingat iman kepada qada dan qadar? Apakah kamu boleh menyalahkan teman atau lingkungan, atau kamu harus bilang dalam hati semua sudah diizinkan Allah? Lain kali aku harus lebih hati-hati lagi. Silakan dijawab. Berdiri. Yang lain mendengarkan. Kita harus menenangkan diri dengan berkata, ini musibah diizinkan Allah terjadi. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Katanya pensil itu adalah musibah kecil yang sudah menjadi qada dan qadar Allah. Kita harus beristighfar, minta ampun, berbesar dan berjanji. Katakanlah hati-hati kali saat menggunakan atau menjawab atau menyimpan barang. Wah, ikut tepuk tangan buat kelompok Rizky. Selanjutnya kelompok Talita. Kelompok Titan. Kepadanya kami persilahkan. Pak Vivi, bacakan dulu soalnya ya. Setiap hari kamu berdoa meminta kepada Allah agar kamu bisa menjadi juara kelas. Itu bagus. Jika suatu hari kamu berusaha sangat keras, berdoa sangat kuat, tapi ternyata teman kamu yang menjadi juara, bukan kamu. Apakah itu berarti Allah tidak mendengar doamu? Atau juara atau tidak juara itu adalah takdir Allah, dan kamu harus tetap bersyukur dan berusaha lebih giat lagi. Silakan. Jadi juara atau tidak itu takdir Allah. takdir Allah. Meskipun kita sudah berusaha dan berdoa sangat kuat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Titan. Ada pertanyaan atau menyangkal ya bahwa setiap doa itu pasti didengar sama Allah. Urusan kita berhasil atau tidak itu adalah takdir Allah. Yang terakhir yaitu dari timnya Mahmudin tentang tawakal dan penerimaan. Soalnya yaitu kamu dan timmu sudah berlatih sepak bola nih. Laki-laki nih yang suka sepak bola nih, cerdas, semangat dan sangat giat, tapi ternyata tim kamu kalah. Setelah kalah, temanmu ada yang menyalahkan wasit atau marah-marah. Menurutmu, sikap seperti apa yang benar sesuai ajaran Islam? Apakah kita harus bersedih berlarut-larut, atau kita harus bilang ini sudah takdir Allah, dan kita harus terima sambil janji mau berusaha lebih baik lagi? Silakan dijawab. Oke, terima kasih ya. Walaupun kita kalah dalam bertanding, tapi kita harus bersabar dan menerima apa yang menjadi takdir Allah. Tepuk tangan buat kelompoknya Mahmudin. Selanjutnya silakan berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Ice breaking biar makin fresh otak kita. Silakan berdiri semuanya ya. Kita tirukan apa yang ada di layar. Apa yang ada di layar kita tirukan. Oke, siap? Ready? Yo, semuanya tirukan yang ada di layar. Yo, yo, yo. Good. Let's move on. Yo, tarik, tarik. Yo, tarik. 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 Mantap. Silakan duduk kembali.
Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ah, sip, mantap. Ini yang terakhir yaitu kita akan membagikan LKPD yang terakhir yaitu tes akhir ya. Nah. Amud, Amr Habibi, Amud. Sudah? Oke, nomor 1 jawabannya yaitu C. Nah, silakan. Nggak boleh ngoreksi, punya sendiri ya. Nggak boleh ngoreksi, punya sendiri. Ya, nanti yang benarnya aja ya yang di Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3 jawabannya A. Nomor 4 jawabannya C. Nomor 5 jawabannya D. Nomor 6 jawabannya B. Nomor 7 jawabannya B. Nomor 8 jawabannya A. Nomor 9 jawabannya A. Nomor 10 jawabannya B. Bersabar, menerima dan berjanji akan berlatih. Silakan kalau sudah, silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Oke, terima kasih anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kesimpulannya, duduk Fajri Azwa, duduk. Kesimpulannya yaitu yang pertama, bahwa kita sebagai umat manusia yaitu hanya dituntut oleh Allah untuk berusaha dan berdoa. Untuk adapun takdir Allah itu semuanya baik untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, untuk itu mari kita sama-sama berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir semuanya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.